Oh haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kita semua ada di rumah Tuhan, bukan di rumah sakit, apalagi di rumah duka, ya, karena Tuhan pelihara kita. Dan puji-pujian kita naikkan dengan penuh syukur, itu sebenarnya tidak sebanding dengan berkat yang kita terima dari Tuhan, tetapi tetap Tuhan senang. Ketika anak Tuhan tahu bersyukur, anak Tuhan tahu menyembah, ya, dan kemudian itu menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Anda tahu di dalam tabernakel, mezbah dupa itu paling dekat dengan tabut perjanjian. Ya, jadi kalau anak Tuhan hidupnya tahu menyembah Tuhan, itu dekat dengan tabut perjanjian. Tidak usah khawatir akan kehidupannya, sebab di tabut perjanjian itu ada Allah. Dan di mana ada Allah, ada jawaban bagi setiap persoalan dan kebutuhan kita. Apakah kita memiliki iman seperti itu setelah sekian tahun kita ikut Tuhan? Ya. Atau kita masih khawatir seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan? Sehingga Tuhan Yesus menegur para murid waktu itu, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan karena kita sudah lama ikut Tuhan, mestinya kekhawatiran semacam itu tidak ada. Yang kita khawatir itu kalau hidup kita tidak menyenangkan Tuhan. Yang kita khawatir itu kalau Tuhan meninggalkan kita, karena kita tidak berkenan kepadanya. Karena kalau Tuhan pergi dari kehidupan kita, semua yang baik ikut pergi, yang jahat-jahat datang. Ya, selalu saya katakan demikian. Tetapi kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, yang baik-baik datang, yang jahat-jahat pergi. Ya, seperti terang dan gelap tidak bisa bercampur. Dan kita harus memilih siapa yang mau hadir dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, ini pelayanan saya yang keempat hari ini. Sehingga tadi saya duduk untuk menghemat tenaga, tetapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan ya. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan yang pada sore hari ini saya tergerak untuk membawa kita kepada satu kehendak Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan, terutama anak-anak Tuhan yang dewasa, anak-anak Tuhan yang mau mengerti kehendak Tuhan ya. Yohanes 15 ayat 11. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala untuk memberikan kepercayaan pada saya melayani saudara pada sore hari ini. Yohanes 15 ayat 11, kita baca bersama-sama. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Perkataan Tuhan Yesus ini disampaikan kepada para murid menjelang Tuhan nanti akan disiksa. Menjelang Tuhan Yesus akan naik ke Golgota untuk menderita, memikul dosa dan kutuk kita di kayu salib. Tetapi heran, tidak ada nuansa gentar, tidak ada nuansa takut, tidak ada nuansa kecut, panik, tidak ada muka murung. Malah Tuhan itu kok memberikan pesan sukacita kepada para murid. Dan pesan sukacita ini, saudaraku, merupakan pesan yang penting. Seringkali kita lupa bahwa salah satu tugas kita di bumi ini adalah memancarkan sukacita surgawi. Dunia perlu melihat iklan sorga melalui hidup kita. TV penuh dengan iklan, mengiming-imingi produk tertentu agar kita beli. Dan iklan itu dikemas begitu menarik, agar kita yang tadinya nggak pengen beli, jadi pengen beli. Saudaraku, melihat kehidupan kita sehari-hari, apakah orang-orang di luar sana pengen kenal Yesus nggak? Melihat cara kita hidup, apakah teman-teman kantor kita itu penasaran nggak dengan Allah yang kita sembah? Atau seperti perasaan kita sekarang ini melihat hiruk pikuk dari orang yang baru pulang dari luar negeri itu, dan kemudian menghebohkan Jakarta, dan kemudian ke sana kemari kasusnya, sampai teman-teman saya yang tetangga sebelah pun merasa tidak nyaman mempunyai tokoh yang seperti itu, dan mereka memilih untuk tidak mengikuti panutan. Ya, itu sesama padahal, apalagi kita yang melihat sepak terjang itu, kan kita juga nggak pengen gitu. Nah, kalau kita balik, melihat hidup kita dan sepak terjang kita setiap hari, apakah dunia itu pengen untuk mengenal Yesus kita? Karena itu tugas kita, untuk menyaksikan tentang Tuhan. Dan salah satu lambang atau ciri khas
Kerajaan sorga adalah sukacita. Ya saudaraku, tadi saya ke toilet rupanya sudah baru ya. Di pintu toilet ada cermin. Bagus tuh ya. Jadi kalau Anda ke toilet mau masuk lagi ke ruangan sini, Anda lihat tuh muka di dalam cermin itu. Anda takut nggak lihat muka di dalam cermin? Kalau Anda bercermin dan Anda takut melihat orang di dalam cermin itu, apalagi orang-orang dunia di luar sana. Wong kita aja lihat muka kita sendiri nggak suka. Nah, tetapi tentu ada sebabnya mengapa anak Tuhan tidak memancarkan sukacita, cemberut saja. Padahal sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, mukanya masih ditekuk saja. Sesama anak Tuhan juga ngelihat nggak suka, apalagi mereka yang belum kenal Tuhan. Nah, jangan dikira itu sesuatu yang Tuhan tidak peduli, saudaraku ya. Muka kita ini adalah iklannya Tuhan. Hidup kita ini adalah iklan berjalan, sebab Tuhan bilang kita ini adalah terang, dan kita juga adalah garam. Jangan dikira kalau muka kita itu muram, cemberut, gak enak dilihat. Tuhan tidak memperhatikan itu. Mari kita lompat dulu ke dalam Kejadian pasal 4. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 4, di sana dikatakan ayat yang ke-6 dan ke-7. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Muka Kain muram karena hatinya panas. Muka muram ini diurus oleh Tuhan dan Tuhan bertanya, "Kain, mengapa mukamu muram?" Tiap pagi kita bangun pagi, Tuhan memberi kita hidup, saudara. Itu hidup sangat berharga. Hidup satu hari, kalau Anda mau tahu harganya, pergilah ke rumah sakit, ke bagian ICU, di mana di situ ada orang dipasangin selang dan obat-obatan masuk ke dalam hidupnya untuk memperpanjang dia hari-hari. Dan tanya kepada dokter berapa ongkosnya per hari. Nah, sedangkan kita bangun tidur pagi hari masih dikasih hidup dan kita ada di rumah, tidak di rumah sakit. Itu kemudian bagaimana muka kita di hadapan Tuhan hari itu? Saudaraku, Tuhan ingin melihat muka yang penuh sukacita. Tetapi mungkin kita juga punya alasan kenapa muka kita tidak bersukacita. Sebelum kita ke sana, kita kembali ke kejadian ini. Tuhan mengurus Kain. Karena pada waktu itu muka Kain muram. Lalu ayat yang ke-7 bilang begini, "Apakah mukamu tidak akan berseri?" Jadi Tuhan itu menunggu muka yang berseri-seri. Memang cara berserinya beda. Kalau berserinya saya mungkin ya seperti ini ya. Tapi ada orang yang mukanya tuh lebih sumringah gitu. Ya, berseri-serinya itu lebih sumringah. Tapi kita tahu betul, kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Bahwa saat itu hati kita sedang bersukacita atau tidak. Dan tercermin di muka kita atau tidak ya. Kembali, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik," lihat, "dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Muka muram dekat dengan dosa." Itu sebabnya Tuhan keberatan. Muka berseri dekat dengan perbuatan baik. Dan kalau kita ingat, kita ini diciptakan Tuhan, ditentukan sejak dunia belum dijadikan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelum kita lahir. Hari Rabu kemarin bicara tentang kehendak Tuhan atas hidup kita. Saulus yang baru bertobat bertanya pada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus kuperbuat?" Di dalam kitab Wahyu pasal 4 dikatakan bahwa semua diciptakan Tuhan oleh kehendak Tuhan. Jadi di dalam setiap ciptaan itu mengandung kehendak Tuhan. Jadi ketika Anda dan saya menyadari kita ini diciptakan oleh Tuhan, di dalam kita satu paket dengan hari kelahiran kita adalah kehendak Tuhan. Hari Rabu kemarin kita membahasnya. Pernahkah enggak Anda bertanya seperti Saulus kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus kuperbuat dalam hidup ini?" Jangan sampai kita meninggal nanti tanpa menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Lalu hidup kita ini meleset dari sasaran yang dalam bahasa Yunani disebut hamartia. Hamartia artinya dosa. Jadi orang yang hidup tidak sejalan dengan rencana Allah dalam hidupnya itu dosa. Sebab Allah
dirugikan. Dia menciptakan kita dengan tujuan tertentu. Ada yang harus jadi guru, ada yang harus jadi dokter, ada yang harus jadi pedagang, harus ada yang jadi hamba Tuhan. Sesuai dengan panggilan masing-masing. Dan kemudian kita menjalankannya dalam urapan kuasa Allah. Sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Tapi kalau ada orang bukan panggilan hamba Tuhan, memaksakan diri jadi hamba Tuhan, biasanya gagal. Dan malah menjadi mempermalukan nama Tuhan. Dia harus bertanya kembali kepada Tuhan, apakah memang panggilan saya jadi hamba Tuhan? Atau saya memaksakan diri untuk jadi hamba Tuhan? Orang yang tidak berbakat mengajar, kemudian jadi guru, pasti kacau. Memahami materi saja nggak bisa, apalagi menerangkan kepada murid-murid. Adanya cuma marah-marah saja, muridnya dipukulin, dimarahin. Memang bukan talentanya. Saudaraku, jadi muka yang berseri ini, dekat dengan perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan untuk masing-masing kita. Saya bukan Bapak Hoki bukan saya. Masing-masing kami harus bertanya kepada Tuhan secara pribadi, apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Ya saudara, jadi salah satu kehendak Tuhan bagi kita semua adalah sukacita. Sukacita yang Tuhan mau. Nah, Filipi 4 ayat 4. Di sana kemudian ditekankan kembali tentang kerinduan dan keinginan, bahkan tugas dari Tuhan bagi anak-anaknya, bagi kita orang percaya, ya. Filipi 4 ayat 4, kita baca bersama-sama 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Betapa penting tugas untuk bersukacita. Ya, ada 2 pertanyaan. Seminggu 7 hari, berapa hari Anda bersukacita? Itu 1. 2, dari 0 sampai 10, berapa level sukacita Anda? Mentok 10, atau 5, atau 2, atau 0, atau minus? Ya, kalau minus kita menggerutu, ya, komplain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, itu minus. Apakah itu kehendak Tuhan? Bukan. Nah, tentu ada sebab mengapa orang itu kekurangan sukacita, ya, tentu ada sebab. Dan karena bersukacita itu adalah kehendak Tuhan, maka kita perlu mengurus sebabnya ini. Sebab kalau kita bangun pagi, kemudian menikmati atau menjalani hidup 1 hari, dan kita mau tidur lagi, dan kita evaluasi sepanjang hari ini, kita tidak bersukacita, kita tidak mentaati Filipi 4 ayat 4. Itu adalah kalimat perintah. Bersukacitalah itu adalah kalimat perintah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sampai diulang. Ya saudaraku, nah, mengapa anak Tuhan kehilangan sukacita? Ya, Amsal 27 ayat 9. Amsal 27 ayat 9, di sana dikatakan minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Terlalu banyak penderitaan. Ya, terlalu banyak penderitaan yang dialami itu bisa menghilangkan sukacita, bahkan firman Tuhan bilang bisa merobek jiwa. Nah, kalau jiwa robek, saudaraku, orang yang ngomong sendiri tanpa teman, senyum sendiri tanpa teman, itu jiwanya robek. Nah, mengapa bisa? Karena waktu dia menanggung penderitaan, dia tidak tertolong. Mengapa bisa tidak tertolong? Karena meskipun ada penolong, dia tidak minta tolong. Orang Kristen yang lonely, ya, ada istilah itu lonely wolf. Serigala sendirian berburu cari makan. Saudaraku, kita bukan lonely wolf. Kita adalah domba-domba gembalaannya Tuhan. Kita ini punya gembala. Dan gembala itu jatuh belas kasihan ketika melihat Israel tanpa gembala. Gembala kita adalah gembala yang lembut hatinya, melihat kita menderita, hatinya hancur. Gembala kita adalah gembala yang mengembangkan sayapnya seperti induk ayam, yang memanggil anak-anaknya untuk masuk ke dalam kepak sayapnya dan kemudian dilindungi. Tetapi Tuhan Yesus menangis karena Israel tidak peka akan gembalanya.
Israel tetap tidak merespon panggilan sang gembala. Sehingga kemudian Israel harus menderita banyak penderitaan. Kan ini ditulis dalam Alkitab untuk menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak alami itu. Ya, tadi di dalam pelayanan saya sampaikan ya apa yang sering kali saya sampaikan di sini. Anak Tuhan alami penderitaan itu wajar. Anak Tuhan menghadapi masalah hidup itu wajar karena kita tinggal di bumi yang sudah terkutuk. Tinggal di bumi yang dikuasai si jahat. Nanti di sorga baru tidak ada masalah. Tetapi di bumi anak Tuhan mengalami berbagai masalah atau penderitaan, itu wajar. Yang tidak wajar adalah kalau tidak tertolong. Karena orang Kristen punya yang namanya juru selamat. Juru selamat, ahli menyelamatkan. Penolong yang ajaib, parakletos, ahli dalam menolong. Nah, kalau kita didampingi konsultan yang ahli, kita bayar miliaran ya, kalau konsultan tingkat dunia itu bayarnya miliaran. Maka kemudian kita boleh berharap masalah yang kita hadapi dalam perusahaan akan selesai, dibantu oleh konsultan yang hebat ini. Nah, kan rugi kalau kita sudah bayar konsultan, tetapi kemudian kita tidak tertolong. Di dalam hidup kerohanian kita pun, saudaraku, kita bisa mengalami, maaf ya, keadaan yang tidak baik ini kalau kita tidak memanfaatkan keadaan kita sebagai domba-domba gembalaan Tuhan yang pergi kepada gembala ketika kita sedang menghadapi banyak tantangan hidup dan penderitaan. Ditanggung sendiri, diratapi sendiri, ditangisi sendiri, uring-uringan sendiri, ya kan? Coba untuk diselesaikan sendiri, akhirnya kita bukannya selesai, malah kita semakin tersuruk, terpuruk, babak belur dihajar oleh persoalan hidup. Itu sebabnya kan Tuhan bilang, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat ya, yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tahu batas kekuatan kita, maka Tuhan berjaga-jaga. Nah, hari-hari ini saudaraku, terutama dipicu oleh pandemi ini, kita seperti diingatkan untuk tidak jauh-jauh dari Tuhan. Ayo nempel Tuhan. Masalah itu nggak janjian datang sendiri. Ya, kita tolak-tolak juga nggak bisa. Tetapi apakah kita tertolong atau tidak, betul-betul keputusan kita. Tuhan tidak pernah memaksa, dia hanya mengetuk pintu, yang membuka pintu kita kok. Ya saudaraku, jadi pada sore hari ini Tuhan mau kita bersukacita. Namun kalau karena penderitaan kita kehilangan sukacita, Tuhan mau mengurus akar masalahnya. Apa yang menyebabkan kita menderita? Dan Tuhan mau peduli. Tuhan mau, itu sebabnya tadi saya sedikit memanjangkan penyembahan. Karena ketika Anda menyembah Tuhan, semua terbuka di hadapan Tuhan. Termasuk beban berat, kekecewaan yang Anda alami dan rasakan. Dan itu menggerus sukacita Anda, Tuhan tahu. Tuhan tahu, tetapi Tuhan tidak mau kompromi. Itu Tuhan kita. Tuhan tahu kita punya masalah, tetapi Tuhan tidak suka kita terus berlindung di dalam masalah itu. Dengan segala macam alasan kita bilang, Tuhan saya bermasalah, Tuhan tidak terlalu tertarik sebenarnya. Ya, dengan cerita masalah kita. Tuhan hanya menawarkan seperti Tuhan bertanya kepada Bartimius, oke, kamu buta selama ini, buta dan kamu mengemis dan menderita selama ini. Oke, paham. Sekarang apa yang kamu mau aku perbuat? Saudaraku, kalau ada di antara Anda yang sudah lama mengalami penderitaan, beban berat tidak selesai-selesai. Pada sore ini perkenankan untuk mendengar suara Tuhan bertanya kepadamu, aku paham segala permasalahanmu. Sekarang apa yang engkau mau aku lakukan? Karena Tuhan lebih peduli keadaan kita ke depan. Bukan terus-menerus menceritakan cerita lama. Ya. Tadi saya juga sampaikan kepada jemaat, ya, kalaupun toh ada keinginan kita yang tidak terkabul, doa kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, dan kemudian kita merasa kecewa, kemudian apakah kita akan terus memelihara kekecewaan itu? Karena kekecewaan itu sama dengan mengatakan begini, Tuhan, engkau salah. Tuhan, engkau tidak berhikmat. Tuhan, engkau bukan Allah yang baik. Terbukti bahwa engkau tidak mengabulkan permintaanku.
menurutku Tuhan permintaanku ini baik. Tetapi kalau engkau tidak mengabulkannya, berarti kita beda pendapat. Dan menurut aku Tuhan, engkau yang salah. Itu sebabnya aku marah hari ini. Itu sebabnya aku mulai tidak percaya padamu. Oleh sebabnya Tuhan, aku mundur dari kesetiaanku. Begitukah sikap yang berkenan di hadapan Tuhan? Tapi seringkali anak Tuhan bersikap seperti itu. Dengan tidak bersuka cita ketika doanya Tuhan tidak kabulkan. Itu sebabnya tadi saya sampaikan kepada jemaat, saya bilang begini, kalau itu memang baik bagi kita, Tuhan pasti berikan. Tapi kalau Tuhan menolak, Tuhan memiliki yang lebih baik. Punya nggak iman seperti itu, saudaraku? Ya, biar meresap di dalam hidup kita. Mari sampaikan, ucapkan bersama saya. Kalau itu baik buat saya, Tuhan pasti berikan. Tetapi kalau Tuhan tolak, Tuhan punya yang lebih baik. Ya, jadi yang putus pacar, udah jangan terus terus murung seperti orang di dalam kubur, ya kan, nggak bangkit-bangkit, ya. Udah 3 minggu, udah 3 bulan, terus menerus berduka cita karena putus pacar. Saudaraku, bangkit. Tuhan Yesus saja bangkit di hari ketiga, kok Anda nggak bangkit-bangkit? Ya. Kalau memang putus pacar, ya udah, percaya Tuhan sediakan yang lebih baik. Udah berdoa kan sudah. Percaya Tuhan Maha Bijaksana, percaya. Tapi Tuhan tidak kabulkan, ya sudah. Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Nah, bisa nggak kita punya iman yang seperti itu, bahwa kalau aku berdoa, aku percaya, aku beriman, aku sudah minta kepada Tuhan dan Tuhan tidak kabulkan, itu artinya Tuhan memiliki yang lebih baik daripada apa yang ku minta. Jadi aku tetap bersyukur, aku tetap bersukacita, dan aku menanti-nantikan apa yang dari Tuhan itu. Termasuk pekerjaan, termasuk bisnis. Kita mempunyai selera, kita punya kepinginan, tapi Tuhan Maha tahu apakah itu baik buat kita atau tidak. Sebab Tuhan berpikir jangka panjang. Ya saudara, dan ketika Tuhan memilihkan untuk kita, bisa percaya nggak bahwa itu yang terbaik untuk kita? Meskipun kemasannya seringkali tidak enak. Tetapi Tuhan bilang, orangku yang benar akan hidup oleh iman dan percayanya. Ini taruhan kita. Ya saudaraku, kembali ke soal bersukacita ini ya, sedikit lagi. Jadi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Tadi ada yang menggerus sukacita kita adalah penderitaan. Berikutnya adalah Amsal 13 ayat 12. Amsal 13 ayat 12 dikatakan begini. Amsal 13, 12. Kita baca bersama ya saudaraku, 2, 3. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Amin. Setiap kali doa kita dikabulkan, keinginan kita terpenuhi, sukacita kita meluap. Kalau begitu, kita cocokkan 2 ayat ini. Doa yang dikabulkan, keinginan yang terpenuhi, itu pohon kehidupan, membuat orang gembira dan bersukacita. Di sisi lain, Tuhan mau sukacita kita penuh. Berarti sebenarnya kesukaan Tuhan itu adalah mengabulkan doa kita. Kesukaan Tuhan itu mengabulkan doa kita agar kesukaan kita itu penuh. Pertanyaannya, mengapa doa itu tidak terkabul? Sedangkan Tuhan senang mengabulkan doa. Mari kita renungkan ya. Tuhan mau sukacita kita penuh. Harapan dan doa yang terkabul, pohon kehidupan, disambung. Oh, berarti Tuhan itu senang mengabulkan doa anak-anaknya, karena Tuhan mau sukacita kita penuh. Pertanyaannya, dari pengalaman kita sendiri, dari 10 doa kita, berapa yang dikabulkan, berapa yang tidak? Sebab setiap kali doa atau harapan yang tertunda, membuat kita kecewa. Tetapi kalau doa dikabulkan, membuat kita bersukacita. Berarti kita bisa menyimpulkan Tuhan itu senang dan mau mengabulkan doa kita. Jadi kalau ada doa yang terkabul,
itu kira-kira kesalahannya ada di pihak Tuhan atau di pihak kita? Ini kita renungkan dulu. Tuhan senang mengabulkan doa, sebab doa yang terkabul membawa sukacita. Kalau ada doa yang tidak terkabul, kira-kira Tuhan yang berubah atau doanya yang salah? Nah, karena ketika orang doanya tidak terkabul, kebanyakan menyalahkan Tuhan dan menuduh Tuhan berubah setia. Di sini letak rahasianya. Kalau kita dewasa, doa kita tidak dikabulkan, kemudian kita yakin Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya, maka kemudian kita langsung introspeksi. Jadi kemungkinan satu-satunya doa kita yang salah. Itu sebabnya Tuhan berpesan, ya, kembali ke kata-kata tadi, ya. Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya doamu terkabul. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh melalui salah satunya doamu terkabul. Berarti harusnya sebelum ayat 11 ada pesan Tuhan yang terkait dengan doa yang terkabul. Benar enggak? Mari kita periksa, ya. Haleluya. Ayat 7 sampai ayat 10 dari Yohanes 15. Kita baca sama-sama, saudaraku, ya. Ayat 7 sampai ayat 10. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, garis bawahi, dan firmanku tinggal di dalam kamu, garis bawahi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Benar kan? Jadi Tuhan itu senang mengabulkan doa kita, tapi doa kita suka salah. Dan Tuhan tidak bisa melanggar keadilannya dan melanggar firman-Nya, maka Tuhan dengan sedih menolak doa kita. Nak, nggak bisa. Misalnya nih, Pak Darsono, maaf ya, saya nggak suka sama Pak Darsono, terus saya bilang gini, Tuhan biar Pak Darsono itu disambar geledek. Kira-kira doa saya yang seperti itu dikabulkan oleh Tuhan tidak? Ya enggak, orang Tuhan suruh saya mengasihi sesama kok. Tapi Tuhan Pak Darsono jengkelin deh, ya kan, ngeselin gitu. Lah Tuhan bilang, ya kamu juga ngeselin saya kadangkala. Nah saya ampuni kamu ampuni orang lain. Sebab ada tertulis, orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang sesamanya, dosanya tidak diampuni oleh Bapa di sorga. Nah, sehingga berdoa sesuai dengan firman Allah menjadi syarat satu-satunya agar doa kita dikabulkan. Dan doa yang dikabulkan membawa sukacita. Itu sebabnya Tuhan pesen. Sebelum ayat 11 tiba, Tuhan pesen ayat 7. Ayat 7 Tuhan bilang gini, nomor 1 ya, kamu tinggal di dalam aku. Ya, itu pertama. Yang kedua, firmanku juga tinggal di dalam kamu. Nah, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, sungguh janji yang begitu dahsyat. Karena di sini dikatakan, mintalah apa saja. Apa saja. Tetapi apa sajanya orang yang di dalamnya ada firman, tidak akan menyimpang dari firman. Itu persoalannya. Sebab apa saja orang yang tidak punya firman, bisa apa saja. Termasuk hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Dan itu yang membuat Tuhan menolak doa itu. Oh saudaraku, jadi tidak ada cara lain kecuali kita perlu untuk memasukkan sebanyak-banyaknya firman Allah ke dalam hati kita. Sedemikian firman itu menyatu dengan kita. Ketika kita ngomong asal ngomong pun, itu selaras dengan firman Allah. Mengapa? Kenyang dengan firman. Penuh dengan firman. Dan kalau apa yang penuh di hati meluap dari mulut. Nah sekarang perhatikan kata-katamu setiap hari. Apakah kata-katamu sesuai dengan firman Allah? Karena itu menunjukkan isi hatimu. Terutama dalam keadaan terdesak, dalam keadaan engkau kesal, dalam keadaan engkau sedang tidak nyaman, apa yang keluar dari mulutmu? Itu menunjukkan aslinya hatimu. Tuhan tahu.
Kita bisa bersandiwara di hadapan manusia, tapi Tuhan tahu. Nah, Tuhan tidak bisa dibohongin. Tuhan berkenan dengan kebenaran di dalam batin. Tuhan berkenan dengan kebenaran di dalam batin. Kalau batinmu benar, mulutmu benar. Kalau batinmu benar, langkah-langkahmu benar. Dan engkau hidup benar di hadapan Allah. Dan Allah membela orang benar. Saudaraku, setiap kali doamu tidak dikabulkan, coba ambil waktu, cek. Di mana enggak benernya. Ambil waktu, jangan marah. Jangan kesal, jangan kecewa. Tarik nafas, masuk kamar, duduk di kaki Tuhan. Biarkan Roh Kudus menunjukkan di mana salahnya. Dengan demikian setiap kali doa kita ditolak membuat kita tambah bijaksana sebab kita belajar dari Tuhan. Tuhan menunjukkan ini loh salahnya di sini. Nah, kalau sudah tahu itu salah, besok jangan diulang. Makin lama doa kita makin cocok dengan hati Tuhan. Makin banyak doa yang dikabulkan, sukacita kita makin penuh. Ya, saudaraku, jadi mari dalam rangka kita menyongsong tema tahun depan, hidup berkenan di hadapan Allah. Kita mau berubah pikiran, berubah perilaku. Ya, salah satunya adalah setiap kali ada doa permohonan kita yang Tuhan tidak kabulkan, kita berhenti untuk marah. Kita tidak lagi menyalahkan Tuhan, kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak ngambek, tetapi kita kemudian mencari tahu Tuhan di mana salahnya. Kita nyanyi lagu selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, selidiki aku. Aku tidak mau rugi ikut Tuhan. Tiap kali berdoa Tuhan tidak kabulkan, tiap kali berdoa Tuhan tidak kabulkan, sebab tanpa kusadari doaku meleset dari firman-Mu. Tuhan, aku tidak mau hidup seperti itu. Aku mau setiap doaku berkenan. Dan itu kehendak-Mu di dalam Yohanes 15 ayat 7. Tuhan, di mana letak tidak cocoknya doaku ini dengan firman-Mu? Dan biarlah firman Tuhan menjadi cermin untuk memberikan kita didikan. Saudaraku, kalau saya ngomong begini, bukan berarti saya nggak pernah kecewa. Saya juga justru karena saya beberapa kali kecewa, karena doa saya tidak terkabul, dan kemudian ini mengingatkan, oh iya ya, jangan-jangan ada yang saya lupa dari ayat-ayat firman Tuhan. Nah, itu sebabnya orang yang tidak cinta firman, hidupnya sangat rentan dengan kekecewaan. Sebab banyak doanya tidak cocok dengan hati Tuhan. Tanpa dia sadari, sebab dia tidak mengerti firman. Dan karena tidak cocok tertolak, karena tertolak kecewa, hidupnya kecewa terus, murung. Tadi habis khotbah, ada satu remaja yang datang, ya, ketemu sebelum saya pulang, dan dia bilang gini, Om, tadi firman Tuhan, aduh, cocok banget dengan keadaanku. Terima kasih Om, karena hari-hari ini aku sedang apa ya, dia bilang gini, ya ngomong kasarnya, sedang ngambek sama Tuhan, sedang tidak mau percaya Tuhan lagi. Tetapi terima kasih tadi firman Tuhan memberitahu dan menguatkan aku. Lah, saya kan khotbah berdasarkan apa yang Tuhan dorong dalam hati saya. Saya tidak tahu jemaat punya masalah, tetapi kan Tuhan tahu. Dan bersyukur anak itu lembut hati meskipun lagi kesel. Sebab firman Tuhan dia terima sebagai koreksi, dan dia sampai nangis di hadapan saya. Karena kok Tuhan begitu tahu persis persoalan dia. Khotbah saya itu seperti membaca hidupnya. Dan saking dia terharunya sampai dia di depan saya tuh hampir menangis, ya kan? Karena dia kok Tuhan tahu gitu. Padahal Om Hizkia kan nggak tahu tentang saya. Ketemu juga sudah sekian tahun yang lalu di retreat. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ketika Tuhan melawat satu orang, Tuhan membaca hidupnya, itu tandanya Tuhan mengasihi orang itu. Mau menunjukkan, nah, jangan teruskan jalan itu, jangan teruskan sikapmu itu akan membawa kepadamu hanya duka cita. Ya, saya berdoa dalam hati agar anak itu segera kuat kembali dan segera kembali ke jalan yang seharusnya, karena Tuhan sedia memberkati anak itu. Saudaraku, ya. Nah, ayat 8 kita baca Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana mau berbuah kalau hati kecewa? Tuhan bilang sama Kain, mengapa mukamu muram? Karena hati panas.
Lah pertanyaannya kan kenapa hati panas? Lah karena kan kesel sama Tuhan. Sama-sama bawa persembahan kepada Tuhan, punya Habel diterima, punya dia ditolak sama Tuhan. Dia tidak mau koreksi bahwa kesalahannya ada pada dia. Kan dari Adam diajarin kalau bawa korban kepada Tuhan itu binatang yang disembelih. Habel kan nurut. Kain maunya sendiri karena dia petani, yang dia punya adalah hasil bumi. Jadi dia mempersembahkan kehadirat Tuhan hasil bumi. Pertanyaannya kenapa dia tidak tukar hasil bumi barter sama kambing dombanya Habel, karena Habel gembala. Apa mereka tidak rukun, saudaraku? Menurut Anda bagaimana? Kenapa Kain tidak minta dombanya dari Habel untuk persembahan? Apakah Habel akan menolak? Menurut saya Habel akan memberi karena sifat Habel baik. Tetapi kenapa Kain tidak melakukan itu? Apakah dia gengsi? Berarti ada kesombongan di dalam diri Kain? Ataukah dia mengambil jarak dengan Habel, meskipun mereka kakak beradik, sehingga ketika Tuhan, di mana Habel adikmu? Emangnya saya pengasuh adik. Jadi siapa yang error, saudara? Kain. Tetapi karena dia panas hati, tidak mau dengar teguran Tuhan, dia tidak melakukan introspeksi, terlanjurlah dia berbuat dosa. Pembunuh pertama adalah Kain. Dan dia terkutuk karena itu. Mengerikan. Ya, saudaraku. Nah, tetapi ketika orang itu muka berseri-seri, tidak sukar bagi dia untuk berbuah banyak. Itu sebabnya Tuhan bilang, Kain, apa mukamu tidak berseri kalau kamu berbuat baik? Jadi mengajak orang yang murung mukanya untuk melayani Tuhan, capek. Kalau mau ngajak orang melayani Tuhan itu yang mukanya berseri-seri itu. Karena firman Tuhan bilang gitu, muka berseri dekat dengan perbuatan baik, muka berseri dekat dengan berbuah banyak. Tapi muka murung diajak untuk pelayanan, aduh, diajak ibadah aja susah. Kalau diteruskan, sikap seperti itu akan mendatangkan kutuk. Itu sebabnya Tuhan bilang, ya, meskipun menjelang disalibkan, Tuhan bilang, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Sebab 1 ayat 7, Tuhan mau doa kita dikabulkan. Yang kedua ayat 8, Tuhan mau kita berbuah banyak. Dan ayat 9 bilang begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Mengapa ada anak suka error? Karena merasa tidak dikasihi. Saudaraku, manusia, kalau Anda pukul, badannya sakit. Tapi lebih sakit kalau Anda hina dia. Lebih sakit lagi kalau Anda tolak dia. Jadi manusia yang merasa diri tidak ada yang mengasihi, itu manusia yang paling rentan untuk bunuh diri, paling rentan juga untuk menyakiti orang lain. Nah, Tuhan bilang, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Apakah Anda yakin bahwa saat ini, detik ini, Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda? Mungkin Anda bilang, saya tidak layak. Saya merasa tidak layak untuk itu. Terserah Anda mau ngomong apa. Tapi firman Tuhan bilang bahwa sama seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Nah, sekarang mari kita bayangkan bagaimana Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyamakan itu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Menghayati sepenggal ayat ini saja mungkin bagi beberapa orang kesulitan untuk mengaminkan. Mengapa? Ya faktanya. Hidupnya seperti ini, rasanya bagaimana mungkin saya percaya Yesus mengasihi saya. Tetapi kalau itu tertulis di dalam Alkitab hitam di atas putih, saudaraku, Tuhan bilang langit dan bumi boleh lalu, tetapi firman-Ku tetap. Sama seperti
kalau seorang dokter atau apoteker bilang, ini vitamin C akan menyembuhkan sariawan Anda. Terbukti oleh laboratorium dan ilmu pengetahuan. Bertahun-tahun terbukti benar. Lalu Anda bilang nggak percaya, saya nggak percaya. Ya monggo kalau tidak mau percaya, tapi faktanya ini vitamin C bisa menyembuhkan sariawan. Karena sariawan dianggap, atau menurut ilmu pengetahuan, itu kekurangan vitamin C. Kan kalau kekurangan vitamin C, minum vitamin C kan jadi pas gitu. Nah ketika Tuhan bilang aku mengasihi kamu dan kita nggak percaya, ya silakan, tetapi resikonya ditanggung sendiri. Sebab Tuhan sudah mengulurkan tangan untuk mengasihimu, tapi engkau tidak menyambut uluran tangannya. Maka kemudian ada anak Tuhan yang tidak tertolong, bukan karena Tuhan tidak mengulurkan tangannya untuk menolong, tapi dia tidak menyambutnya. Jadi ada lagu mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Ya. Lalu ada anak Tuhan yang berdoa begini, saya dengar doanya, Tuhan peganglah tanganku. Sebab kalau aku yang memegang tanganmu Tuhan, aku bisa lemah. Dan peganganku bisa lepas. Jadi Tuhan yang pegang tanganku ya Tuhan. Karena tangan Tuhan kuat dan tidak akan lemah. Saya merenungkan doa orang itu, ya benar sih ya. Kadangkala kalau kita yang pegangan Tuhan, kadang kuat, kadang lemah, kadang pegangan, kadang tidak. Tetapi ketika Tuhan yang memegang tangan kita, saudaraku, itu kokoh kuat. Sehingga kemudian kita bisa berkata setiap pagi, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ya, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda? Ya, tapi saya banyak salah, saya banyak dosa. Terimalah kasih Tuhan dulu, dan bersama Dia kita bertumbuh. Amin. Sebab kalau Tuhan mengasihi kita dengan syarat, menunggu kita sempurna, sorga kosong. Berkali-kali Tuhan menunjukkan bahwa Dia meninggalkan 99 domba yang baik-baik saja dan mencari satu yang terhilang. Berkali-kali Tuhan berkata begitu. Itu kerajaan Allah, menyelamatkan yang terhilang. Tetapi jangan menghilang, saudaraku. Kisah anak bungsu yang terhilang, Om Oki udah bilang, itu bukan terhilang, itu menghilang. Lah kalau orang menghilang mau dicari, ya cari-carian, kejar-kejaran, gak ketemu. Tapi kalau kita terhilang, biarkan diri kita ditemukan oleh Tuhan dan dikasihi. Kalau kita udah terlanjur babak belur oleh dosa, biarlah Tuhan sembuhkan kita. Dan setelah itu kita mau katakan, Tuhan ini aku, ini hidupku Tuhan, Engkau mengasihiku dan aku mulai belajar mengasihimu. Dan hidup kita mulai berubah, saudara. Berubah total. Sebab kita kemudian hidup tergembala. Bukan lagi domba yang terhilang atau tersesat. Jauh dari kasih karunia Allah. Ya, sukacita kita mulai naik. Muka kita mulai berseri. Dan kita mulai berbuat baik. Berbuah banyak untuk Tuhan. Saudaraku, dalam keadaan hari-hari ini yang penuh tantangan, tugas ini tetap. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Terus Anda mungkin bilang begini, ya tapi saya sedang dalam masalah. Nah, kemudian kita kembali ingat firman Tuhan ini. Satu, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Termasuk minta tolong ketika sedang menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Saya mau tanya di sini ya, ini hanya tanya saja. Bagi yang sudah menikah, ya suami istri, masih rukun enggak? Masih bisa ngobrol enggak? Masih berkasih-kasihan enggak? Masih ada sukacita pernikahan enggak? Kalau enggak berarti ada masalah dalam pernikahan Anda. Pertanyaannya adalah, itu kehendak Tuhan bukan? Oh bukan. Nah kalau itu bukan kehendak Tuhan, mau dipulihkan enggak? Sebab Tuhan membutuhkan pasangan-pasangan yang bersukacita di muka bumi ini. Sebab di luar gereja banyak pasangan yang hancur. Banyak anak-anak dari broken home
yang menjadi hancur karena akibat pernikahan orang tuanya yang gagal. Lalu Tuhan bagaimana mau menyampaikan firman tentang sukacita pernikahan kalau pernikahan di dalam gereja juga mengalami krisis yang sama? Itu sebabnya mujizat Tuhan Yesus yang pertama tentang pernikahan. Perjamuan kawin di Kana. Berhenti saling menyalahkan saudaraku. Berhenti murung mukamu. Mulailah untuk berseri-seri karena Tuhan sedia untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Ya, tapi dimulai dari ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jangan lari kemana-mana. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya sudah. Cukup ya, sekarang kita evaluasi seberapa penuh sukacita kita. Kalau belum penuh, maka ayat 7 sampai ayat yang ke-9 itu menjadi, sampai ayat yang ke-10 menjadi perenungan kita. 1, apakah selama ini kita tinggal di dalam Tuhan? 2, apakah firman-Nya tinggal di dalam kita? 3, apakah kita berbuah-buah? Ya kan? 4, apakah kita tinggal di dalam kasih Allah? Dengan cara menuruti perintahnya. Kalau jawabannya iya, kita teruskan. Saudaraku ya, tetapi kalau masih ada kekurangan, kita perbaiki. Karena Tuhan mau sukacita kita penuh. Dan kita menjadi alat peraga sorga, bahwa di dalam Tuhan kita yang hidup itu, ada doa yang dijawab. Ada domba-domba yang tergembala. Ada kebutuhan yang dipenuhi. Ada kasih yang penuh dari Tuhan. Dan dunia tidak punya semua itu. Hanya di dalam Tuhan Yesus semuanya itu ada. Saudaraku ya, kalau mukamu dibuka maskernya kira-kira berseri-seri enggak? Kalau ada yang tidak berseri, saya juga percaya itu ada sebabnya. Tetapi Tuhan mau mengurus sebabnya, sebab Tuhan berkepentingan dengan muka kita yang berseri-seri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.